Assalamualaikum, jumpa lagi dalam seri belajar ekonomi kelembagaan jilid 1 Old Institutional Economics dan New Institutional Economics. Apa bedanya? Sobat sekalian, ada yang lebih penting dari pasar, yaitu aturan mainnya. Kita tidak pernah mengerti sepenuhnya kenapa ekonomi Indonesia terkadang sering disebut ekonomi pasar padahal jauh. Kita tahu betul dari pengalaman yang kita amati, pasar itu tidak pernah benar-benar bebas. Selalu ada yang mengatur, yang menentukan siapa boleh jualan di pinggir jalan, siapa yang boleh buka toko di mall, siapa yang dapat izin, siapa yang tidak. Itu ada aturannya. Dan itu bukan hanya soal pemerintah, tapi soal institusi. Lalu apa itu institusi? Bukan gedung, tentu saja, bukan lembaga, tapi aturan main. Yang namanya aturan main, kadang tertulis, kadang juga tidak. Kadang berupa hukum, kadang hanya sopan santun semata. Itu kebiasaan dalam masyarakat kita. Kadang kuat seperti undang-undang, kadang cuma kebiasaan yang diam-diam begitu saja. Hanya mereka yang paham tentang aturan yang mereka buat dari turun-temurun. Ada dua aliran besar ternyata dalam sejarah ilmu ekonomi, ada dua kubu yang sama-sama memikirkan soal aturan ini, khususnya ekonomi kelembagaan. Yang pertama adalah Old Institutional Economics. Ini adalah kelompok senior, orang-orang tua, tapi pikirannya tidak ketinggalan zaman. Tokohnya antara lain Thorstein Veblen dan murid-muridnya, yang terkenal dengan kalimat manusia itu tidak rasional, tapi lebih ke stylish. Maksudnya apa? Kita beli barang bukan selalu karena butuh, tapi karena ingin dianggap keren. Naik motor bukan karena hemat, tapi karena ingin terlihat gagah. Itu bukan ekonomi klasik, itulah Old Institutional Economics. Mereka percaya bahwa ekonomi tidak bisa dilepaskan dari budaya, kebiasaan, nilai-nilai hidup manusia, agama, dan keyakinan. Begitupun New Institutional Economics, kelompok yang lebih muda, lebih teknokrat, lebih neoklasik. Tokohnya ada Douglas North, Oliver Williamson, dan juga Ronald Coase. Mereka membawa ide kalau institusi itu efisien, biaya transaksinya rendah, hak kepemilikannya jelas, maka ekonomi akan bertumbuh. New Institutional Economics percaya perubahan bisa dilakukan lewat desain kelembagaan, lewat kontrak, insentif, dan sistem pengawasan. OIE melihat sejarah, NIE melihat efisiensi. Dua-duanya penting sih. Lalu apa relevansinya? Kalau kita lihat kenapa sebuah negara bisa maju seperti Korea Selatan dan negara lain jalan di tempat? Jawabannya bukan di sumber daya alamnya, tapi lebih ke institusinya. Lalu apakah aturan mainnya adil? Apa kontraknya ditegakkan? Apakah budaya kerjanya menghargai waktu? Apakah pemimpinnya tunduk pada hukum? Ya kalau ya, itulah ciri negara maju dan negara yang akan bertumbuh. Kalau tidak ya kita tahu sendiri jawabannya. Ya contoh sederhana, warung di beberapa pantai misalnya atau pinggir pantai, itu pemiliknya ada yang tidak punya izin, tapi tiap pekan ia bagi hasil ke tukang parkir. Itu bukan hukum, itu juga bukan kontrak tertulis, tapi itulah institusi informal. Dan selama kedua pihak sepakat, sistem itu berjalan, efisien, meskipun tidak formal. Nah, pentingnya pemikiran ekonomi kelembagaan ini, ya tokoh-tokohnya seperti Douglas North, Williamson, Elinor Ostrom, dan Ronald Coase menang Nobel Ekonomi. Terakhir kita tahu tahun 2024 Nobel Ekonomi dimenangkan oleh Daron Acemoglu dari MIT, Simon Johnson MIT, dan James N. Robinson dari Universitas Chicago. Mereka meneliti ekonomi kelembagaan secara konsisten. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.